keluar kata arogan di tulisan saya, karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat ya petikan dari siapa tadi, Abu Janda. Itu kelihatannya sederhana, tapi yang diungkapkan oleh Abu Janda itu serius ya. Dia bilang ada transnasional ya, gerakan transnasional yang disebut yang dia maksud adalah Wahabi dan Salafi gitu. Terus dia merespon ungkapan dari ucapan dari tweetnya Tengku Zulkarnain soal Islam apa, soal minoritas itu apa namanya, istilahnya apa sih, ke mayoritas itu tirani minoritas ya. Kalau dulu itu dalam konteks politik tahun 50-an ya, atau tokoh-tokoh Islam sudah mengatakan jangan sampai yang minoritas itu menjadi tirani untuk yang mayoritas ya. Nah itu seolah-olah posisi si siapa Abu Janda itu membela yang minoritas ya, dan dia mencoba melakukan otokritik terhadap internal umat Islam saat ini. Dia sebut ada Wahabi dan ada Salafi, dan dia tidak dijelaskan apa istilah-istilah itu, apa itu Wahabi. Apakah Muhammad Abdul Wahab yang abad 18 atau Wahabi yang di awal-awal Islam muncul ya, tokoh Islam yang disebut juga ada namanya Wahabi. Yang mana Wahabi yang mana? Terus Salafi itu apa? Dia nggak jelaskan. Kita nggak tahu juga apa itu Wahabi, apa itu Salafi gitu. Terus apa bedanya Salafi dan Wahabi? Terus apa itu transnasional? Coba kelihatannya gagah tuh siapa namanya, Abu Janda. Akhirnya dia dipatil tuh gara-gara ngomong soal Islam arogan, dipatil sama KNPI kan. Dipatil tuh kalau lele tuh matil, jadi terus kita luka ya. Dipatil sama orang-orang pengurus KNPI itu, organisasi KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kemana tuh nggak pernah nongol, tau dia nongol ngurusin Abu Janda, KNPI. Terus KNPI ngerti nggak juga soal transnasional, ngerti nggak soal Wahabi, soal apa Wahabi yang disebut arogan, Islam arogan itu Wahabi dan Salafi, kata Abu Janda kira-kira gitu. Karena suka mengharam-haramkan sedekah laut. Apa itu sedekah laut gitu ya? Kenapa sedekah laut itu dibedakan ya? Pertanyaannya, apakah sedekah laut itu merupakan bagian ajaran Islam? Iya, sebagai budaya lokal iya, tapi apakah itu cocok dengan ajaran Islam? Terus Islam itu sebagai agama pendatang dari Arab. Ini memang ungkapan-ungkapan yang sangat generik, sangat umum, tapi sifatnya peyoratif ya, dan cenderung negatif ya. Dan sebenarnya ini persoalan akademis, ini nggak bisa terus selesai di ranah hukum atau apa ya istilahnya. Nggak, harus dijelaskan dulu itu maksudnya Wahabi itu apa, Salafi itu apa. Jangan-jangan ya, jangan-jangan Abu Janda juga nggak ngerti perbedaan Salafi dan Wahabi. cuman gaya-gayaan doang. Ini kan sebuah catatan akademis, sebenarnya harus dibahas. Banyak membaca literatur sebenarnya itu. Wahabi itu apa, itu pokok-pokok ajarannya apa, siapa pembawanya, itu Salafi itu apa bedanya Salafi dengan ulama salaf. Gerakan Salafi di Indonesia itu kapan munculnya? Apakah sudah ada awal abad 20, sudah ada nggak Salafi? Terus apa bedanya Salafi dengan Wahabi yang sekarang, yang dianggap sebagai semacam musuh secara ideologis oleh kalangan NU tertentu ya?
Terus apakah Abu Janda itu cukup otoritatif ya, cukup punya kemampuan intelektual untuk menyelami literatur Islam sehingga dia bisa merumuskan bahwa Wahabi dan Salafi itu salah ya dalam konteks Islam keindonesiaan dan kemodernan kita misalnya. Ini persoalannya nggak sederhana itu sebenarnya ya. Nggak tahu nanti di polisi juga ngerti nggak persoal gitu. Daripada itu mendingan saya endorse ini baju dari ini ya. Mending beli baju ini deh, namanya dari Salama Store. Saya dikiri baju ini kemarin ya, dari Salama Store, Pilahan Permai A12, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Nomor ininya mungkin nomor ordernya ini ya 0812 2826 5170. Udah jadikan pesantren Ojolali channel untuk ini aja, udah dagang aja deh. Silakan yang mau ngirim barang-barang ke sini nanti saya iklanin. Lumayan, saya udah pernah ditonton oleh 30 juta viewers loh. Sekarang subscribernya kan lumayan, ada 273 ya. Pakailah untuk ini ya. Ini front pedagang Islam nih. Daripada kita ngomongin Abu Janda yang nggak jelas tuh. Abu Janda itu bapak ibunya katanya orang Tasik sama Serang ya. Tapi kok dia kayak orang Jawa ya. Ada teman saya ngerti siapa Abu Janda sebenarnya. Katanya tinggalnya di situ di Gudang Peluru dekat Pasar Induk, berarti Pasar Kramat Jati situ. Tempat saya kecil sama SMP SMA saya kan mainnya di situ. Motor lewat mulu deh. Ya, udahlah, lebih baik ini ya. Bagus kan bajunya itu. Salma Store enak buat jalan-jalan ya. Buat sholat juga bisa. Silakan pesan ke Salama Store 0812 2826 5170. Silakan kalau yang mau mengirimkan barang-barangnya nanti saya iklanin di sini. Terus kalau ada lebihnya boleh dikirimi ini infaknya ya, atau wakaf untuk bikin masjid ya. Bikin masjid 6 sudah kita bebaskan kemarin itu. Sudah ke notaris ya. Nah, lihat perhatikan waktu saya selesai dari notaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Barisur tertua. Alhamdulillah hari ini selesai ya, tanggal 1 Februari hari Senin 2021, penandatanganan proses surat menyurat untuk pelimpahan dari pemilik tanah yang pertama menjadi wakaf untuk pesantren Ojolali dengan notaris Ibu Bisa ya. Di mana ini? Mampang Depok ya. Moga-moga kegiatan dakwah kita dan para donatur saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan balasannya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tahu belum? Tahu. Sudah ya. Kan notaris. Sekarang udah gitu aja untuk sementara ya. Silahkan kalau mau infak wakaf dan sudah kita bayar nilainya 400 meter itu 400 kali 750.000, 300 juta, baru dibayar 200 juta. Insya Allah dalam setahun kita insya Allah akan melunasi 100 juta. Silahkan kalau mau wakaf ya, untuk bikin masjid, membebaskan tanah, dan bikin pesantren Ojolali, pesantren tahfiz Quran. Rekeningnya BRI Bank Rakyat Indonesia Syariah 1012656781. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notaris, langsung sedikit. Iya, kenapa? Ini kan rencana nanti kan mau dibikin wakaf nih.
di sini. Maksud modelnya sama lah sama yang di Tanah Baru itu. Kalau yang bikin WhatsApp, ini nggak usah balik nama. Iya maksudnya begitu. Jadi nanti PPDB aja tetap, tapi nanti prosesnya nanti Nama. wakaf aja gitu. Nanti langsung bapak daftarin ke Ke KUA. Iya, Depok ya? Iya, Depok. Jadi nanti ibu nggak kena pajak nih, kita juga nggak bayar pajak gitu. Iya, kalau untuk yayasan kita nggak bayar pajak betul. Tapi kalau untuk pribadi saya makanya saya tanyakan karena PPh saya tetap harus lapor karena saya kesehatan dijual kecuali saya seolah ini saya laporkan memang tidak kena. Jadi nggak usah pakai Nggak usah pakai KJB. Kalau dilaporkan bisa bu, nggak usah pakai kena karena saya tahu dari enggak. Kalau wakaf udah nggak bayar. Oh nanti. Jadi ibu nggak bayar, riset nggak Saya bayar. menyerahkan ke bapak untuk apa? Pak, begitu pak. Jadi nggak usah tanda tangan AJB. Betul. Langsung wakaf aja Bu. Kalau bapak nggak bisa kan nggak usah kena. Saya mau ganti ya pak. Jadi saya memang Ya, tapi ini kan PDDB untuk kesepakatan. Jadi soalnya tanah ini saya laporkan ke bapak. Jadi proses tanah itu sampai hak milik, bukan hak milik ya, iya hak milik tapi menjadi tanah wakaf ya. Nazirnya pengelolanya adalah pesantren Yayasan Pesantren Pejolali Indonesia. Itu sampai situ suratnya ya. Nanti kita tinggal urus ke kantor urusan agama ya, ikrar wakafnya kan di situ ya. Setelah ke BPPN lagi dan kemudian ke Badan Wakaf Indonesia. Jadi dana ibu bapak semua itu sudah saya serahkan sekitar 200 juta ya ke pemilik tanah awal dan kemudian fee-nya untuk menunjukkan tanah itu 5 juta dan kemudian untuk yang 6,5 juta saya serahkan kepada ini penghubung yang saya nggak bisa ngurus sendiri ke notaris tapi ke tim yang khusus menghubungkan pesantren Jolali, Yayasan Pesantren Jolali dengan notaris ya. Saya keluarkan uang 6,5 juta ya. Jadi untuk fee-nya aja sudah 5 sama 5,5 11,5 juta. Dan kita punya kewajiban membayar 100 juta selebihnya untuk tanah itu selama 1 tahun untuk tanah 400 meter kali 750.000 ya. Jadi 300 juta. Sudah kita bayarkan 201 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees.
You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who will listen.